Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Nurisan Al-Hafiz dengan NIM 211050300035 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2021. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit presentasi tentang tekstologi dan kodikologi. Apa itu tekstologi dan kodikologi serta bagaimana hubungannya dengan filologi. Kemudian, apa itu tekstologi? Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk suatu teks. Sedangkan teks itu sendiri itu bisa berupa lisan maupun tulisan ataupun cetakan. Terus yang kedua, apa itu kodikologi? Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kepenulisan suatu naskah atau kodeks. Jadi kodikologi itu lebih ke bentuk fisik suatu naskah itu, bukan isi dari makna naskah tersebut. Kalau tekstologi itu kan menjelaskan bagaimana isinya, bagaimana maknanya, terus bagaimana sejarahnya. Kalau kodikologi itu lebih ke bentuk fisiknya. Ruang lingkup ilmu tekstologi. Sebagai seorang pengkaji tekstolog, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu inventarisasi naskah. Inventarisasi naskah yaitu pengumpulan suatu naskah itu dari berbagai sumber, kemudian kita mencocokkan tiap-tiap sumber tersebut. Terus yang kedua yaitu transliterasi atau penerjemahan dan interpretasi atau penafsiran makna suatu teks. Terus yang ketiga yaitu mengetahui kesalahan-kesalahan dalam penulisan naskah tersebut. Karena jelas naskah yang kita teliti itu bukanlah naskah asli, melainkan naskah salinan. Jadi perlu dilakukan penelitian tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Terus yang terakhir yaitu mengkaji suatu teks itu dengan pengajian yang multidisipliner. Kemudian dari 4 hal tersebut, kita untuk apa sih melakukan 4 hal itu? Ya, untuk melakukan suatu kritik teks. Kemudian dari hasil kritik teks tersebut kita dapat membuat atau mengkontekstualisasi masa modern melalui teks-teks terdahulu. Kemudian ruang lingkup kodikologi. Kodikologi itu membahas sekiranya 5 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu identitas naskah secara umum, seperti tahun pembuatan, terus tempat penyimpanannya, terus pengarangnya gitu, yang secara umum identitas naskah tersebut. Terus yang kedua yaitu bahan dan layout naskah tersebut. Bahan dan layout ini sangat menentukan bagaimana kondisi naskah tersebut. Bahan yang dikaji itu bisa berupa bahan dari kertas membuatnya atau pena buat menulisnya atau yang lain itu sebagainya. Sedangkan layout itu lebih ke ukuran kertasnya itu, terus sama margin-marginnya itu juga diteliti dalam kodikologi. Kemudian yang ketiga yaitu tulisan. Ya jelas ya, untuk meneliti suatu naskah itu yang pertama dilihat itu dari tulisannya. Dari tulisan itu sangat kelihatan apakah ini dari tulisan siapa, terus pada zaman apa. Nah, itu bisa kelihatan dari teknik penulisannya. Kemudian yang keempat yaitu penjilidan. Yang beberapa naskah kan ada yang tidak hanya 1 lembar atau 2 lembar, kan ada yang beberapa banyak lembar lah, itu kan biasanya juga dijilid. Nah, dari penjilitan itu kan ada yang pakai benang lah, ada yang bahkan tidak dijilid lah, atau cuma dikelompokkan gitu, nggak dijilid. Nah, itu juga dikaji dalam kodikologi. Kemudian yang kelima yaitu sejarah naskah. Nah, ini juga sangat penting untuk dikaji, karena sejarah naskah ini sangat menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dari teksnya nanti. Soalnya kan kalau setiap makna teks itu kan berbeda-beda tergantung zaman di mana teks itu dituturkan. Kemudian prinsip-prinsip tekstologi. Yang namanya
ilmu tekstologi itu pasti mempunyai dasar-dasar atau prinsip-prinsip tertentu dalam melakukan kajiannya, termasuk juga tekstologi. Di sini ada beberapa prinsip tekstologi, ada sekitar 10. Yang utamanya yaitu tekstologi mempelajari sejarah teks. Ya, sangat jelas bahwa tekstologi itu juga harus mempelajari sejarah teks. Soalnya yang namanya teks itu mesti setiap kurun waktu itu berubah maknanya, tergantung konteks masa di mana teks itu dituturkan. Terus yang kedua yaitu dimulai dengan penyuntingan. Soalnya naskah yang kita kaji itu belum tentu itu naskah asli, bisa jadi itu salinan. Jadi dengan dilakukannya penyuntingan terlebih dahulu itu untuk mengetahui apakah itu salinannya itu banyak yang keliru atau emang gitu udah bener. Nah, itu perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu edisi teks atau versi naskah yang kita teliti itu bisa menggambarkan nilai historinya. Kemudian yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi itu tanpa penjelasan. Kemudian yang kelima, perubahan secara sadar itu harus didahulukan daripada kekeliruan. Terus yang keenam yaitu diteliti secara menyeluruh. Yang ketujuh, pendukung teks itu juga harus diteliti. Kemudian yang ke-8, meneliti sejarah teks dari orang lain. Terus yang ke-9, meneliti penyalin dan lembaga penyalin dari naskah teks tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu rekonstruksi teks dengan tidak menggantikan teks yang diturunkan. Kemudian apa saja yang dikaji dalam kodikologi? Selain dari 5 hal yang disebutkan tadi, kodikologi juga mempelajari beberapa hal-hal berikut, seperti di mana tempat naskah itu ditulis atau disimpan. Terus yang kedua, alas naskah, terbuat dari apa alasnya. Kemudian yang ketiga, penulisan. Terus yang keempat itu iluminasi atau hiasan-hiasan dalam dalam naskah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu watermark atau catatan air. Watermark itu berfungsi untuk sebagai penanda. Jadi dari watermark tersebut kita bisa mengetahui siapa penulisnya, kemudian kapan ditulisnya, yaitu bisa diketahui dari watermark. Kemudian umur dan daya tahan naskah. Terus yang terakhir yaitu ilustrasi dalam naskah tersebut.